Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Nur Anissa dari kelompok 7. Saya membawakan topik tentang Rasul-Rasul itu kekasih Allah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Nabi dan Rasul. Nabi adalah manusia biasa yang memperoleh wahyu dari Allah, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia biasa yang memperoleh wahyu dari Allah dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Jadi, perbedaan dengan Nabi dan Rasul terletak pada wajib atau tidaknya menyampaikan wahyu yang diterima kepada umatnya. Yang kemudian beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul adalah kita meyakini dengan sebenarnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para utusannya untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar, agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Perintah beriman kepada Nabi dan Rasul Allah terdapat pada surat An-Nisa. Kemudian di sini ada jumlah nabi. Jumlah nabi di sini tidak ada yang mengetahui secara pasti kecuali hanya Allah. Namun yang wajib diketahui sebagaimana tercantum dan dikisahkan dalam Al-Qur'an ada 25 nabi. Di antara 25 rasul tersebut ada yang derajatnya lebih tinggi dari yang lainnya karena keuletan dan ketabahannya dalam mengemban risalahnya. Rasul-rasul yang demikian itu dinamakan ulul azmi yang berjumlah 5 orang, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini ada perbedaan mukjizat, ihras, dan karomah serta sihir. Mukjizat adalah keistimewaan atau keajaiban atau keanehan yang diberikan Allah kepada seorang rasul di luar akal sehat manusia sebagai bukti kebenaran bahwa ia adalah utusan Allah. Sedangkan ihras adalah keajaiban yang diberikan oleh Allah pada seseorang sebelum diangkat menjadi rasul. Karomah adalah keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada seorang wali atau kekasih Allah. Sedangkan sihir adalah keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada seseorang atau orang yang tidak beriman kepada Allah. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada pembahasan materi selanjutnya. Perbedaan mukjizat, irhas, karomah, dan juga sihir. Mukjizat adalah keistimewaan atau keajaiban yang diberikan Allah kepada seorang rasul di luar akal sehat manusia sebagai bukti kebenaran bahwa ia benar-benar utusan Allah. Sedangkan irhas adalah keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada seseorang sebelum diangkat menjadi rasul. Sedangkan karomah adalah keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada seorang wali atau kekasih Allah. Sedangkan sihir adalah keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada seorang kafir atau orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib dan mustahil Rasul. Yang pertama adalah sifat wajib Rasul. 1. Siddiq. Siddiq itu artinya apa? Siddiq itu artinya adalah selalu berkata benar. Jadi Rasul itu selalu mengucapkan perkataan itu benar-benar adanya. Yang kedua adalah amanah, yang artinya adalah dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, yang artinya menyampaikan wahyu. Yang terakhir adalah fatonah, yang artinya adalah cerdas. Kemudian sifat mustahil Rasul atau yang tidak mungkin sifat itu ada pada diri Rasul. Yang pertama adalah kizib, yang artinya adalah dusta. Yang kedua hianat, berarti tidak dapat dipercaya. Yang ketiga kitman, yang artinya berarti menyembunyikan wahyu. Yang terakhir adalah baladah, lawan kata dari fatonah yang berarti bodoh. Sifat jaiz bagi Rasul adalah
sifat-sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah, berarti memiliki sifat seperti manusia pada umumnya, yang mempunyai rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, dan bahkan seorang rasul itu tetap meninggal sebagaimana makhluk yang lain. Pertama yaitu ismatur rasul, yaitu yang maksum, terlindung dalam kemampuan agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah SWT. Yang kedua adalah iltizamur rasul, artinya yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan, bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah SWT. Meskipun dalam hal itu mereka itu mendapatkan tantangan baik dari pribadi ataupun dari luar, yaitu musuhnya, maka Rasul itu tidak akan pernah putus asa. Tugas-tugas Rasul. Apa saja sih tugas dari Rasul itu? Pertama, yaitu memberikan peringatan dan kabar gembira kepada umatnya agar menjadi umat yang beriman kepada Allah. Yang kedua, menyampaikan risalah. Yang ketiga, mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, mengajarkan kitab dan hikmah-hikmahnya. Yang terakhir yaitu membawa misi-misi kebenaran. Fungsi beriman kepada Nabi dan Rasul. Pertama, meneladani sebagai panutan hidup. Yang kedua, mengetahui tata cara beribadah dengan benar. Yang ketiga, mengetahui kebenaran dan keadilan. Yang keempat, petunjuk sebagai petunjuk kita untuk meraih jalan yang benar atau lurus. Yang terakhir yaitu sebagai penyempurna keimanan kita. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.